sahabat Nusantara, sahabat NKRI, sahabat Merah Putih. Kali ini kita bicara tentang manuver politik jikjak saudara Anies Baswedan yang tampaknya hasratnya, nafsunya, keinginannya untuk menjadi seorang presiden sudah luar biasa, diubun-ubun bahkan melampaui batas kemampuan pribadinya, batas kemampuan logika, hingga harus berkampanye dini prematur meskipun saat ini KPU dan Bawaslu belum melakukan teguran secara nyata. Tetapi yang menarik mau kita bahas kali ini adalah tentang manuver politik Anies Baswedan yang berada di dua sisi. Dia menghalalkan segala cara. Di sebelah kiri dia bicara tentang nasionalisme, kebangsaan, seolah ingin menggandeng kaum nasionalis, menggandeng kaum Pancasilais. Tetapi di sebelah kanan dia juga bergandeng tangan erat dengan orang-orang dan kelompok-kelompok yang selama ini diidentifikasi dalam kelompok radikal intoleran yang mana ormas-ormasnya telah dibubarkan oleh negara atas nama undang-undang karena ingin mengganti ideologi Pancasila dan tidak menerima Pancasila. Pertanyaannya sekarang adalah, saudara Anies Baswedan ini sebetulnya siapa? Kelompok nasionaliskah? Atau Anda bagian dari kelompok yang radikal intoleran? Kita sebetulnya ingin menantang saudara Anies Baswedan ini untuk menyatakan sikap pribadinya. Apakah dia menolak kelompok-kelompok radikal intoleran, menolak kehadiran kelompok-kelompok seperti pengusung-pengusung khilafah di dalam barisannya, atau dia menerimanya? Atau dia adalah seorang kelompok yang menerima dukungan kelompok nasionalis, atau tidak, atau ingin menerima semuanya demi kepentingan politik pribadinya. Ini yang mau kita pertanyakan kepada Anies Baswedan sebetulnya. Kita juga ingin menantang sebetulnya Anies Baswedan kalau dia adalah seorang nasionalis, maka dia tidak perlu takut bicara bahwa dia akan menolak kelompok-kelompok radikal intoleran, kelompok-kelompok yang selama ini memperalat agama untuk politik. Tetapi apakah Anies Baswedan berani melakukan itu? Saya yakin dia tidak berani karena dia menikmati dukungan dari kelompok-kelompok ini. Maka itu kepada kelompok nasionalis dimanapun Anda berada, masyarakat Nusantara dimanapun kalian berada, berhati-hatilah memberikan dukungan, berhati-hatilah memilih calon pemimpin. Jangan sampai nanti menyesal ketika bangsa kita ini teraduk-aduk pecah dalam konflik karena kepentingan politik seseorang. Ya, teman-teman, inilah yang sangat kita khawatirkan. Karena Anies Baswedan berada di ranah abu-abu. Kita tahu bahwa untuk mencapai kekuasaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Saat itu Anies Baswedan memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta untuk putaran yang kedua. Mereka didukung oleh kelompok-kelompok tertentu yang kita tahu semuanya siapa kelompok mereka itu. Ya, kita tidak ingin negara kita ya dipimpin oleh orang yang belum jelas, berada di ranah abu-abu. Apakah dia di ranah nasionalis atau di ranah sebelah? Sepertinya memang Anies Baswedan kali ini mencoba untuk meraih ya simpati dari kaum nasionalis untuk mendapat dukungan untuk pemilihan presiden yang akan datang. Ya, kita itu masih terngiang-ngiang dengan politik identitas yang dipergunakan Anies Baswedan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita masih ingat dengan jelas. Selamat malam. Hari ini saya akan mereaction atau mengomentari pidato Anies Baswedan yang beliau mengatakan bahwasanya memakai batik sebagai pakaian atau sebagai baju itu merupakan pelanggaran pakem. Dia menyampaikan bahwasanya sejarahnya dahulu batik hanya diperuntukkan sebagai sarung yang kemudian atasannya biasanya pakai kebaya. Pidatonya kan demikian. Nah, saya mau sampaikan adalah ini merupakan hoax dan ini merupakan pembelokan sejarah yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam pidatonya. Karena faktanya dulu justru hanya pengrajin-pengrajin batik yang ada di internal keraton yang boleh membatik. Dan hasilnya hanya diperuntukkan bagi para petinggi keraton dan para pembesar-pembesar di masa itu. Nah, artinya apa? Pak Anies sudah salah dalam menyampaikan sejarah. Ada 3 kemungkinan. Pertama, Pak Anies salah baca. Yang kedua, Pak Anies tidak membaca. Yang ketiga, Pak Anies sengaja membelokkan sejarah. Kalau memang itu terjadi, maka saya meminta kepada Pak Anies Baswedan untuk segera meminta maaf, untuk segera mengklarifikasi apa yang dia sampaikan
itu adalah sebuah kekeliruan. Karena dari dulu tidak ada sejarahnya, batik hanya dipakai untuk sarung saja. Bahkan batik dari dahulu dipakai sebagai simbol baju kebangsaan oleh keraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ramdan. Hari ini gue akan tanggapi beberapa pertanyaan. Kenapa gue kemarin kok sampai mengkritisi masalah pidato Anies Baswedan yang menyinggung sejarah batik. Sebetulnya ini bukan hal yang sepele. Kalau kita berkaca dan bercermin bagaimana track record Anies dengan para pendukung-pendukungnya pada 2017, tepatnya pada Pilgub DKI Jakarta, dia memakai politik identitas yang kemudian dikerucutkan lagi menjadi politisasi agama. Nah, hari ini karena kebetulan kemungkinan kandidat di 2024 nanti tidak ada lawan yang beragama non-Islam, makanya kemudian kami khawatir bahwa politik identitas akan kemudian dipakai tapi dari cabang yang berbeda, yaitu melalui politisasi kultur, politisasi budaya, dan politisasi etnis maupun bahasa. Inilah yang kemudian akan membahayakan bangsa kita yang beraneka ragam secara kultur dan budaya. Nah, kalau kita bicara pada sejarah, perang di Sampit antara suku Dayak dengan suku Madura itu merupakan cermin betapa bahayanya Indonesia jika kita digesek dengan isu-isu yang bersifat kulturisme atau bersifat kebudayaan dan etnis tertentu. Maka teman-teman, politik identitas saya katakan sama halnya seperti narkoba. Dia membuat orang menjadi kecanduan, ketagihan, apalagi bagi mereka yang sudah pemakai. Maka kita harus lawan bersama politik identitas apapun cabangnya, baik secara etnis, suku, budaya, maupun agama. Demikian himbauan dari kami, semoga kita sama-sama dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Indonesia maju, Indonesia kuat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita semua masih trauma. Ya, kita masih mengingat-ingat kejadian pada saat pilkada di DKI Jakarta. Kita tahu bagaimana kontestasi saat itu. Mengalahkan Ahok dengan simbol-simbol tertentu. Itulah yang kita tidak menginginkan hal itu. Ya, harap kita berhati-hati dalam memilih seorang pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang duduk di ranah abu-abu. Kita tidak tahu apakah Anies ini di ranah A atau B. Masih di ranah babu. Yang kita ingat adalah dulu Anies memakai politik identitas. Dan saat ini pun Anies berusaha untuk menggait kaum nasionalis untuk mendapat dukungan dengan berbagai cara untuk menuju ke Pilpres 2024. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.